Baik anak-anak, pertemuan pertama kita membahas tentang pengolahan dan juga jenis-jenis daging, jenis-jenis telur, dan juga manfaat dari kandungan poin-poin yang tadi Bapak sebutkan atau yang kemarin kita bahas. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan membahas tentang metode pengolahan. Metode pengolahan itu adalah yaitu kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumtif dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Sudah jelas ya? Jadi metode pengolahan ini adalah bagaimana caranya untuk dapat mengolah makanan yang tadinya mentah menjadi siap untuk dimakan. Yang pertama adalah merebus. Sudah pasti semua tahu yang namanya merebus berarti medianya adalah panci terus air ya. Itu adalah merebus atau istilah lainnya adalah boiling ya. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, bisa air, kaldu, santan atau bahkan susu dengan temperatur minimal 100 derajat Celcius, yaitu dengan istilah merebus. Yang kedua adalah mengukus. Ini bisa kalian lihat di halaman 145 ya, atau 144 sampai 145. Teknik kedua adalah yaitu mengukus. Mengukus atau steaming ya. Steaming ini adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air. Jadi adanya perbedaan antara air dengan bahan yang kita olah. Kalau tadi merebus itu disatukan semuanya dalam satu wajan atau satu panci, disatukan sehingga bahan tersebut melekat dengan air atau menyatu dengan air sehingga lebih lunak lagi. Nah, kalau mengukus ini atau steaming itu adanya penyekat. Kalau kita lihat dari panci-panci ini juga harus ada panci khusus ya, karena tidak bisa disamakan dengan yang tadi untuk merebus. Karena mengukus ini harus ada penyekat antara air dengan yang kita olah, bahan yang kita olah. Yang disalurkan dengan seluruh bahan makanan yang dikukus biasanya menggunakan alat seperti langseng atau dandang, panci, dan kukusan atau klakat. Itu adalah medianya yang dijadikan untuk metode dengan mengukus ya. Yang ketiga adalah menggoreng, yaitu metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas ya. Minyak panas yang biasa dilakukan dengan medium minyak goreng yang banyak sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak, dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu disesuaikan dengan bahan atau pengolahan yang nanti kita akan tentukan. Pasti tidak semuanya ketika kita memasak si minyaknya itu harus banyak, enggak. Tetapi ada yang dibutuhkan sedikit, ada yang dibutuhkan banyak ketika menggoreng tersebut. Tata cara menggoreng kalian sudah paham dan sudah tahu mungkin ya. Beberapa pengalaman kalian menggoreng, membedakan antara menggoreng telur dengan menggoreng bala-bala itu beda pasti ya. Telur itu membutuhkan sedikit minyak cukup, tetapi untuk bala-bala itu dibutuhkan minyak yang banyak. Nah, itu adalah salah satu pembeda antara menggoreng dengan minyak yang banyak dan juga menggoreng dengan sedikit minyak. Itu sudah kalian lakukan pasti ya. Berikutnya adalah membakar, grilling ya. Membakar ini adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung. Jadi di atas bara api. Dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruang terbuka. Lamun kita biasa nongkrong, kita bakar ayam. Nah, itu adalah teknik membakar ya. Jadi medianya di luar, di alam terbuka, dan juga berbahan arang di bawahnya. Bisa arang, bisa juga dari
kayu bakar ya, kayu bakar. Yang terakhir adalah memanggang. Nah, kalau memanggang ini adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan juga oven. Ini adalah metode memanggang. Jadi temperatur itu stabil dan juga semua bagian akan mendapatkan panas atau terpanaskan. Beda dengan tadi membakar. Kalau membakar pasti ada bagian-bagian tertentu, apalagi tidak bisa mengaturnya, itu pasti gosong. Pasti kalian ketika ngebakar ayam, pasti ada bagian-bagian yang tertentu, misalkan di pahanya, atau di dadanya, atau di istilahnya di sayap, itu pasti ada yang terbakar. Atau bahasa urang nama, tutung. Tutung ya, tutung. Itu metode pengolahan. Sekali lagi yaitu merebus, yang kedua adalah mengukus, yang ketiga menggoreng, membakar dan juga memanggang ya. Berikutnya adalah tahapan pengolahan. Nah, ini pembekalan bagi kalian agar cita rasa atau makanan yang kita bikin itu mendapatkan nilai dari kelezatan atau nikmat di santapnya, maka di sini ada tahapan pengolahannya yang jangan pernah kalian abaikan. Kalau tahapan pengolahan ini kalian abaikan, tentu ada bagian-bagian tertentu yang akan mengurangi dari rasa tersebut atau dari hasil tersebut. Tahapan pengolahan apa saja? Beberapa rempah yang digunakan dalam mengolah makanan berbahan perikanan dan peternakan ini juga menjadi hal terpenting. Selain kalian mengetahui jenis bahan-bahan dasarnya, ini adalah bagian yang melengkapi. Kalau tidak ada rempah ini, tidak akan ada cita rasa yang nikmat. Maka dari itu, kalian juga perlu memahami atau perlu mengetahui jenis rempah-rempah yang dapat kalian lihat di halaman 150 ya. 150 sampai 152. Nah, ini adalah deretan jenis-jenis rempah yang wajib kalian sebagai pengolah untuk dapat menentukan rempah mana saja dan hasil rempah tersebut kegunaannya untuk apa saja. Itu harus wajib kalian tahu. Kalian dapat cari informasinya di internet atau juga bahkan bisa langsung audiensi dengan ibu kalian selaku koki terbaik yang ada di rumah masing-masing. Ya. Contoh di sini adalah cabai, bawang berem, bawang putih, ya, jahe, laos, dan juga yang sebagainya. Ini ada 14 item rempah. Selain ini sebetulnya banyak lagi ya, tapi kalau di buku paket hanya sampai 14. Ini wajib kalian tahu dari manfaat dan kegunaan rempah tersebut untuk apa. Ketika dikombinasi dengan olahan yang kita akan sajikan. Berikutnya adalah yang diolah itu antaranya apa yang kita bahas. Kita tentukan atau kita batasi, yaitu yang pertama ikan, yang kedua adalah udang dan juga daging. Ya. Pengolahan ikan ini kita sesuaikan dengan ikan tawar, ikan payau atau ikan dari laut. Ini masing-masing karakter atau jenis ikan tersebut berbeda, baik dari rempahnya ataupun dari segi pengolahannya. Kita harus paham, kita harus tahu, karena dari setiap ikan tersebut berbeda-beda teksturnya, terus berbeda-beda dari tingkat manisnya. Jangan sampai kita mengolah sesuatu salah pengolahannya, juga rempahnya juga salah, sehingga tidak ada cita rasa yang kita nikmati. Berikutnya adalah tentang penyajian dan pengemasan. Ini adalah hal terpenting juga yang harus kalian ketahui, harus kalian pelajari bagaimana dari penyajian dan pengemasan ini menjadi makanan biasa juga. Kalau disajikan dan dikemas dengan baik, itu memiliki nilai yang bisa mengenyangkan terlebih dahulu. Kalian baru lihat langsung kenyang, betul nggak? Biasanya ketika kita baru lihat, kita tergoda ingin mencicipinya.
ketika kita melihat langsung kenyang atau langsung pengen ya. Itu adalah salah satu dari kelebihan ketika kita melakukan penyajian dan pengemasan dengan baik. Yang pertama, kita harus tahu apa itu tujuan dari pengemasan ya. Nah, tujuan pengemasan ini adalah bagaimana si produk tersebut yang pertama dapat aman dan juga dapat memiliki daya tarik untuk kita santap. Itu adalah tujuan pengemasan, agar terhindar atau terjaga dari kotoran atau dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jenis kemasan itu ada 3. Jenis kemasan itu ada 3. Yang pertama primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, dari ketiganya tersebut, jenis kemasan tersebut ini tentunya ada yang paling urgent, ada yang biasa, dan juga harus diperhatikan sama sekali ya. Baik, bisa dilihat untuk tujuan itu ada di halaman 168 ya, di buku paket di halaman 168. Dan untuk kemasan itu ada di halaman 169. Bapak bahas, kemasan primer itu adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Artinya, produk makanan tersebut kalau tidak dikemas dengan kemasan primer ini, itu akan menjadi sampah atau bahkan makanan tersebut sia-sia kita buat. Karena apa? Tidak diwadahan dengan layaknya wadah atau layaknya media kemasan tersebut. Contoh, kita membuat nasi goreng atau kita membuat gorengan cumi atau ikan, tetapi tidak diwadahan, disimpan di hanya daun gitu, itu tidak menarik ya, itu akan sia-sia saja. Apalagi daunnya sarowek ya, jadi kemana mandi ya. Itu adalah sebagai kemasan utama. Contoh adalah cup ya, cup, piring, dan juga sebagainya, baskom, jeung sajabana lah. Terus kemasan sekunder. Yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Misalkan tatakana atau pemanisnya ya. Atau misalkan kalau tadi adanya kombinasi antara daun dengan piring tersebut. Jadi si daun tersebut adalah kemasan sekunder termasuknya sebagai pemanis pelengkap ya. Yang ketiga adalah pemanasan tersier. Tentu kita tahu tersier ini adalah dibutuhkan, tidak dibutuhkan ya. Artinya kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain ya. Mun urang mah keresek lah gitu ya. Keresek adalah termasuk kemasan tersier ya. Jadi dibutuhkan, tidak dibutuhkan. Lamun tidak dibutuhkan tapi butuh gitu ya. Ketika tersier tersebut tidak digunakan, maka akan mengalami kesulitan. Misalkan kita mau ngirim seblak tapi nggak ada gantungan keresek, banyak kuduki bari naik motornya, itu tidak mungkin ya. Jadi kebutuhan tersier ini juga dibutuhkan dalam kemasan. Terus adalah yang harus kita ketahui, yaitu faktor-faktor dalam penyajian atau kemasan. Ada 3 faktor. Yang pertama, ada 4 ya. Ada 4 faktor. Ini bisa dilihat di halaman 169. Faktor pertama adalah higienis ya, higienis. Atau disebut juga sanitasi dan juga higienis. Dalam salah satu prinsip sebuah pengemasan makanan, ini harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan. Contoh, ketika kita memasak sesuatu, orang akan menjadi tidak jadi makan hidangan yang kita masak. Karena apa? Misalkan dientrepan laler atau cak-celakan tai cak-cak misalkan. Itu juga menjadi sesuatu penghalang dari cita rasa yang akan kita santap. Jadi hambatan atau jadi masalah. Maka sanitasi dan higienis ini juga harus diperhatikan. Selain itu, proses dari masaknya juga harus higienis, dicuci dulu ya. Terus
tangan kita juga harus bersih, lingkungan bersih, sehingga tidak mengganggu kenikmatan yang akan kita peroleh di akhirnya. Terus yang kedua adalah cita rasa. Cita rasa juga tentu ini adalah nilai pertama dari sebuah pengolahan ya. Kalau kita memasak tidak ada rasanya, itu akan jadi hambar, bahkan akan tidak dimakan sama sekali ya. Kecuali memang orang-orang tertentu yang dalam kandungan atau takaran tersebut dibatasi. Misalkan dalam penggunaan gula, penggunaan sodium atau pecin itu dihindari. Ada sebagian dari kita bahkan memang harus kita menghindari pecin atau pengawet ya, MSG. Itu harus kita batasi, karena itu kalau kita perhatikan, kalau kita kaji, sangat merugikan kesehatan bagi kita. Memang tidak terasa saat ini, tetapi di masa tua kalau kita terbiasa makan pecin atau bahan-bahan pengawet, itu ada hal yang menjadi buruk bagi tubuh kita. Itu adalah cita rasa. Cita rasa ini adalah nilai dari kesempurnaan atau nilai dari akhir pengolahan yang kita ciptakan. Yang ketiga adalah warna dan tekstur. Ini juga sangat menggoda. Tentu akan berbeda orang yang menempuh pengolahannya dengan baik dengan yang tidak. Contoh ketika memasak kangkung ya, atau memasak ikan, kalau tanpa takaran atau tanpa pengolahan yang baik, itu mungkin dari segi tekstur, warna, itu akan berbeda dengan orang yang memperhatikan dari nilai kandungan gizinya. Ada sebagian kandungan ikan, contoh ikan tuna, itu kalau dimasak tutung atau gosong, itu tidak ada nilai gizinya dibanding dengan kita memperhatikan dari segi tingkat kematangannya. Itu akan berbeda ya. Bahkan orang-orang Jepang itu dimakan mentah-mentah untuk mendapatkan protein yang sangat tinggi. Nah, di sini adalah sangat penting menjaga warna dan tekstur. Tadi misalkan kangkung, yang memperhatikan dan tidak memperhatikan beda. Kangkung dengan memperhatikan teknik pengolahan, itu warna hijaunya masih terlihat. Beda dengan yang tidak memperhatikan proses pengolahannya. Peot jeung hidung ya, itu pasti akan terlihat jelas. Yang keempat adalah alat dan kemasan. Alat dan kemasan ini sangat menentukan juga. Alat yang seadanya dengan alat yang sudah dipersiapkan itu akan memiliki tingkat perbedaan yang signifikan ya. Hasil masakan kita dengan chef ya, yang biasa kita lihat di TV-TV atau channel-channel YouTube atau dimanapun itu sangat-sangat terlihat rapih. Karena apa? Mereka selain memperhatikan higienis, juga memperhatikan alatnya. Memadai setiap bahan dan setiap pengolahan yang mereka ciptakan, itu wadahnya beda-beda. Beda dengan kita, segala didinya ya, maka hasilnya juga berbeda. Nah, dalam alat dan kemasan ini dibagi beberapa, ada 4, bahkan ada 5 ya. Ini yang tambahannya 1, semuanya jadi 5. Yang pertama, alat yang dijadikan pengolahan tersebut berupa tradisional. Alat tersebut masih tradisional. Kalau zaman dulu ketika ada yang syukuran, itu menggunakan PPT ya, berbahan dasar kayu ya, atau bambu yang sudah diraut ya, sehingga berbentuk menjadi wadah, itu berbentuk PPT atau besek ya, yang kita kenal besek. Itu dijadikan media kemasan sebagai alat tradisional, ditambah dengan daun, ditambah dengan yang lainnya. Itu adalah salah satu contoh alat kemasan tradisional. Yang kedua adalah alat modern. Alat modern kalau zaman sekarang styrofoam ya, banyak kita temui. Styrofoam dijadikan alat kemasan untuk memudahkan mereka dalam kemasan. Berikutnya adalah kemasan tradisional. Kalau tadi alat, sekarang kemasannya. Kemasan tradisional ya. Ini bisa dilihat dari halaman 172. Baik, perhatikan gambarnya. Di sini ada
kolaborasi antara daun dengan piring, tapi piringnya piring plastik ya. Ini adalah perbedaannya dengan yang kedua, itu berbahan tampir atau nyiru ya, dapat kita lihat. Kalau yang satu piring, yang satu nyiru ya. Ini adalah kemasan tradisional. Nyiru ditambah kemasan pembungkusnya adalah daun. Yang keempat adalah kemasan modern. Kemasan modern seperti yang tadi Bapak sampaikan, sama dengan halnya dari alat modern. Perhatikan gambar dari 441, gambar 441 di halaman 172. Kemasan modern ya, kemasan modern. Kemasan modern ini yaitu kemasan yang bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut, sehingga kemasan modern yang sering digunakan seperti aluminium foil, styrofoam, dan juga plastik. Dapat dilihat di gambar 441. Ini adalah salah satu bentuk kemasan dari kemasan modern, plastik dan juga styrofoam. Ya, ini jelas kita lihat bahwa ketika zaman maju modern, maka kemasannya juga maju seperti ini. Beda dengan puluhan tahun ke belakang, hanya menggunakan PPT atau berbahan dasar bambu dan juga daun. Yang terakhir adalah penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Artinya kombinasi antara alat dan kemasan tradisional dan alat kemasan secara modern. Itu dikolaborasi, dikombinasi sehingga menjadi menarik, lebih terlihat estetika atau nilai keindahannya itu ada ya di adanya modifikasi. Namanya juga modifikasi. Adanya kombinasi antara alat dan kemasan modern dan alat kemasan tradisional. Itu di pertemuan yang kedua, Bapak bahas tentang metode pengolahan dan juga cara pengolahan berikut, dan juga penyajian dan kemasan. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga kita memperhatikan dari nilai-nilai kemasan yang akan kita buat, diolah sehingga menjadi nilai daya tarik bagi makanan yang kita hidangkan. Dan tidak lupa tetap memperhatikan kesehatan. Jangan sampai media atau alat yang kita gunakan tidak memperhatikan nilai kesehatan sehingga akan berdampak buruk kepada kita. Mungkin nanti kita bisa bahas kembali mana bahan-bahan atau media atau kemasan yang berbahaya dan juga yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan dalam pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan kita senantiasa terus inovatif dan juga menjadi anak yang mandiri, soleh dan solehah tentunya, yang bisa meringankan tugas orang tua dan juga kita menjadi orang yang mandiri, mendapatkan ilmu dari apa yang sudah kita pelajari. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.